Shalom jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Bapak Ibu serta saudara terkasih dalam Tuhan, dalam bagian ini Rasul Paulus menyampaikan penguatan kepada jemaat di Tesalonika agar mereka tidak goyah oleh ajaran palsu, tetapi tetap mengingatkan bahwa mereka telah dipilih oleh Allah untuk diselamatkan. Bapak Ibu serta saudara terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan merenungkan tema alarm keselamatan. Di dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal alarm, salah satunya dari alarm handphone kita. Alarm itu tampaknya kecil dan seringkali dianggap remeh. Tapi ketika waktunya tiba, alarm itu membangunkan kita, mengingatkan kita, dan memulai hari kita. Meskipun sederhana, alarm bisa menjadi sangat penting Bapak Ibu. Demikian juga dalam kehidupan rohani kita. Allah telah memberi kita alarm keselamatan, yaitu tanda panggilan dan peringatan dari Tuhan, agar kita sadar bahwa kita telah diselamatkan dan dipanggil untuk hidup dalam kebenaran. Dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17 ini, Paulus menekankan 3 hal yang penting sebagai bagian dari alarm keselamatan bagi orang percaya. Yang pertama, alarm keselamatan melalui panggilan Allah. Paulus mengingatkan bahwa jemaat telah dipilih sejak semula untuk diselamatkan melalui pengudusan oleh Roh Kudus dan iman kepada kebenaran. Ini adalah dasar keselamatan kita, bukan karena usaha atau kemampuan kita, tetapi karena kasih dan anugerah Allah semata-mata. Sebagai orang percaya, kita seringkali lupa akan hal ini. Kadang kita menyanyiakan keselamatan yang sudah diberikan, menganggapnya biasa atau bahkan hidup seolah-olah keselamatan itu tidak ada pengaruhnya. Alarm keselamatan ini membangunkan kita kembali, bahwa keselamatan adalah pemberian yang mahal, dan karena itu kita harus menghargai dengan hidup yang benar, mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, alarm keselamatan melalui firman Tuhan dan kesaksian hidup. Paulus berkata, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima. Ini berarti kita perlu memegang kebenaran firman Tuhan dalam setiap situasi. Banyak orang goyah ketika menghadapi tantangan, tekanan, atau pengajaran yang menyesatkan. Tapi firman Tuhan adalah dasar yang tidak tergoyahkan. Alarm keselamatan ini mengingatkan kita agar bukan hanya mendengar, tapi juga menghidupi firman. Kesaksian hidup yang nyata adalah bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengerti dan memegang pengajaran Kristus. Seperti Paulus yang tetap setia bahkan ketika ia mengalami penderitaan. Kita pun dipanggil untuk tetap berdiri teguh dalam kebenaran sebagai bukti bahwa kita adalah miliknya Allah. Yang ketiga, Bapak Ibu, untuk alarm keselamatan melalui Kristus Yesus dan penghiburan oleh Roh Kudus. Paulus menutup bagian ini dengan mendoakan agar Tuhan Yesus dan Allah Bapa menguatkan dan menghibur hati jemaat. Tuhan tahu bahwa kita terbatas dan lemah. Karena itu Dia memberikan penghiburan dan pengharapan yang kekal. Melalui Roh Kudus, Allah menguatkan kita untuk terus melakukan pekerjaan dan perkataan yang baik. Alarm keselamatan juga berarti bahwa kita tidak berjalan sendiri. Kita memiliki Roh Kudus yang memimpin, menghibur, dan memberi hikmat, supaya dalam hidup yang sulit ini, kita tetap setia kepada Tuhan. Bapak Ibu serta saudara terkasih dalam Tuhan, alarm keselamatan yang Tuhan berikan melalui firman-Nya hari ini mengingatkan kita 3 hal. Yang pertama, kita telah dipilih dan diselamatkan oleh Allah sejak semula.
Yang kedua, kita dipanggil untuk berdiri teguh dalam firman Tuhan dan menjaga kesaksian hidup kita. Dan yang ketiga, kita diberi penghiburan dan kekuatan Roh Kudus agar kita dapat bertahan dalam segala situasi. Keselamatan adalah anugerah, dan Allah rindu agar setiap kita hidup dalam kebenaran dan tetap setia sampai akhir. Jangan abaikan alarm keselamatan yang Tuhan nyalakan dalam hidup kita hari ini. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini kembali mengingatkan kami bahwa Engkaulah yang telah memilih kami sejak semula untuk menerima keselamatan dalam Kristus Yesus. Kami menyadari Tuhan bahwa kami hanyalah manusia yang lemah, kami terbatas. Namun karena kasih karunia Tuhan cukup bagi kami Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami tidak menyia-nyiakan keselamatan yang telah Engkau berikan. Tapi justru dalam hidup kami boleh tetap taat dan berpegang pada ajaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.